Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Wiwit Widiarti. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6D UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sosial dari perspektif Barat menurut David McClelland. Sebenarnya teman-teman semua, perubahan sosial ini memiliki beberapa perspektif, diantaranya ada dari perspektif Barat, perspektif Islam, perspektif dakwah, dan lain sebagainya. Kebetulan di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perubahan sosial dari perspektif Barat menurut David McClelland. Nah, teman-teman semua, sebelum kita jauh membahas mengenai perubahan sosial dari perspektif Barat ini, mengenai perubahan sosial dari teori McClelland, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu perubahan sosial. Nah, secara umum, perubahan sosial itu merupakan bentuk peralihan yang mengubah tatanan masyarakat, entah itu dari strata sosialnya, struktur sosial, organisasi sosial, pengaruh-pengaruh, gejala-gejala sosial yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan sosial dari teori David McClelland. Sebelumnya kita juga akan mengupas sedikit siapa sih itu David McClelland. Nah, David McClelland ini merupakan seorang psikolog Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1917. Beliau ini sudah menempuh perjalanan pendidikannya hingga jenjang doktoral. Nah, dia juga merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Amerika Serikat, juga menjadi seorang psikolog. Nah, David McClelland ini dikenal dengan karyanya dalam pencapaian motivasi atau yang kita sebut dengan teori motivasi David McClelland. Nah, David McClelland ini mengatakan bahwa pada dasarnya semua manusia itu memiliki cadangan energi potensial. Nah, maksud dari cadangan energi potensial ini adalah bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, sejak mereka dari lahir, mereka itu mempunyai kemampuan yang tentunya berbeda antara satu dengan lainnya. Terkait dengan bagaimana energi itu dikembangkan, itu tuh tergantung dari motivasi individu itu sendiri, dari situasi dan peluang yang tersedia. Jadi semua orang itu mampu mengembangkan energi potensialnya atau kemampuannya tersebut berdasarkan dari motivasi dianya sendiri, atau bisa dikatakan dari energi internalnya, juga dari eksternal atau dari lingkungannya. Itu yang membedakan setiap orang punya kemampuan yang berbeda dan juga kapasitas kemampuan yang berbeda. Nah, menurut McClelland ini juga bahwa manusia dalam teori motivasinya setidaknya membutuhkan 3 kebutuhan dalam hidupnya yang kita sebut dengan 3 needs theory. Yang pertama itu ada kebutuhan akan prestasi atau need for achievement. Yang kedua ada kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kebutuhan akan berafiliasi atau need for affiliation. Nah, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama merupakan kebutuhan akan prestasi. Nah, individu di kebutuhan akan prestasi ini biasanya termotivasi atau terdorong untuk melakukan hal-hal yang mereka tuh ingin unggul, ingin lebih berprestasi dari yang lainnya. Nah, biasanya individu yang berkebutuhan akan prestasi ini, biasanya mereka menyukai tantangan atau mereka lebih fokus pada hal-hal yang tugas-tugas yang lebih baik, mereka lebih fokus pada hasil yang lebih baik, mereka biasanya lebih berani ambil resiko dan bertanggung jawab serta berani. Jadi orang-orang yang berkebutuhan akan prestasi ini biasanya mereka tuh ingin lebih unggul, ingin lebih nampak dan berprestasi dari yang lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua ialah merupakan kebutuhan akan kekuasaan. Nah, kebutuhan atau akan kekuasaan ini merupakan dorongan atau motivasi untuk seseorang itu bisa mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Nah, karakter atau ciri-ciri orang seperti ini tuh biasanya yaitu yang pertama itu fokus memiliki pengaruh. Kemudian yang kedua, mereka tuh lebih suka menjadi seorang penguasa, atau bisa dikatakan mereka tidak bisa di bawah telunjuk orang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu biasanya mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, di dalam kebutuhan akan kekuasaan ini yang diutamakan adalah seseorang itu ingin mengendalikan atau ingin membawa pengaruh di orang lain gitu, baik itu untuk di individu dia sendiri atau
untuk lingkungannya. Nah, kemudian kebutuhan yang ketiga ialah kebutuhan akan afiliasi. Nah, dalam kebutuhan akan afiliasi ini berbeda sekali dengan kebutuhan akan prestasi dan kekuasaan, yang mana mereka tuh lebih cenderung ingin bersaing atau ingin unggul dan mempengaruhi orang lain. Nah, kalau di kebutuhan akan afiliasi ini itu tuh cenderung atau motivasi dorongan untuk menjalin hubungan pribadi yang lebih hangat, akrab, dan lebih intens, seperti itu. Nah, biasanya ciri-ciri atau karakter orang seperti ini tuh, yang pertama tuh dia tidak menyukai persaingan atau perselisihan, lalu mereka menyukai banyak teman, dan mereka tuh cenderung ingin memiliki hubungan yang akrab dan hangat antara satu dengan lainnya. Nah, orang-orang yang menyukai hubungan atau afiliasi yang baik ini tuh mereka tidak cenderung ingin menjadi penguasa seperti di kebutuhan yang akan kekuasaan tersebut, tapi mereka tetap fokus atau fokusnya tuh hanya pada mereka tuh hanya fokus pada menjalin hubungan yang lebih baik dan akrab. Nah, teman-teman semua, bisa kita simpulkan bahwa teori motivasi dari MC7 ini bisa mempengaruhi terhadap adanya perubahan sosial di masyarakat. Nah, perubahan sosial di masyarakat ini bisa dipengaruhi dari 3 kebutuhan yang tadi, yakni bisa dari kebutuhan prestasi, kekuasaan, maupun afiliasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit penjelasan mengenai perubahan sosial dari perspektif barat teori MC7. Sebenarnya masih banyak pendapat-pendapat atau materi mengenai perubahan sosial dari berbagai perspektif dan juga berbagai ahli tentunya, yang nanti mungkin kita akan bahas bersama di lain kesempatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan sosial dari teori MC7 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.